Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk lagi kuliah kita terkait teknologi bioindustri. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga kuliah hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Kalian semua tentu diberikan kesehatan, nanti dipermudah di prosesnya dalam pengerjaan ujian, dalam pemahaman materi. Kita nanti mungkin aplikasi keilmuannya, serta yang pastinya ini semua jadi amal ibadah kita. Doa menurut agama ini masing-masing dipersilahkan. Oke. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa untuk saat ini dapat dicukupkan. Oke. Kalau sebelumnya Bu Yunita sudah Pak menjelaskan terkait dengan aplikasi teknologi bioindustri dalam pembuatan enzim, pembuatan biochemicals gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga saya akan pangan gitu juga. Sekarang yang ketiga saya akan menjelaskan terkait aplikasinya untuk menghasilkan produk, dalam hal ini adalah mikrobnya, biomasnya. Tapi dalam hal ini bukan sebagai bukan sebagai pangan ya, tapi pada pemanfaatan mikrobanya itu sendiri. Nah, untuk materi kali ini saya ambilnya dari perkuliahan yang ada di India. Oke banget ya, kita kuliahnya ke India. Ini judulnya adalah Food and Industrial Microbiology, ya, ini materi slide-nya. Dari Profesor Rakesh Kumar, Associate Professor di bidang teori microbiology, Faculty of Biotechnology ya. Di SGIDT BVT Campus di distrik Papua. Oke, Institute of Technology. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, kalau kita bahas khususnya dalam hal ini adalah pemanfaatan mikroba untuk kita fungsikan sebagai mikrobanya gitu atau biomasnya. Kalau pada materi sebelumnya kan kita manfaatnya kalau di biomasnya ya seperti halnya pada produk pangan. Misalnya pada tempe, kemudian pada yogurt itu kan kita memang menemukan mikroba. Selain untuk dia mengubah produk pangan itu, secara tidak langsung kita juga langsung makan mikroba itu. Nah, tetapi yang saya maksudkan di materi hari ini adalah yang kita memang murni benar-benar ngambil mikrobanya ya karena memang mau kita hasilkan si mikroba itu gitu. Nah, yang paling terkenal itu adalah ini, single cell protein. Jadi kita tumbuhkan mikroba itu untuk selanjutnya memang kita dijadikannya sebagai sumber protein karena dia sel tunggal mikroba makanya dikenal dengan SPC, SCP, single cell protein. Okay. What are single cell proteins? Nah, SCP atau single cell protein are dried cell of microorganism which can be used as dietary protein supplement. Yeah. They are used as animal feed and can be used for human feed as a protein supplement, also called as novel food and mini food. Nah, seperti namanya, jadi kita memanfaatkan mikroba ini untuk kita ambil sebagai proteinnya gitu. Dimana kita tahu kalau kita bahas kebutuhan akan protein, ya kalau di manusia itu biasanya kita dapatkannya dari telur, dari daging, dari ikan. Kita tahu kalau mau dapatkan telur itu harus ayamnya dulu diternakkan berapa bulan gitu kan. Apalagi daging berapa tahun baru bisa disembelih kerbau, sapi, kambingnya gitu kan. Begitu juga telur ataupun ikan. Sedangkan pertumbuhan penduduk itu semakin tinggi, jadi kita nggak bisa hanya benar-benar murni menunggu dari tadi pertumbuhan si hewan-hewan tersebut yang mana memang butuh waktu lama. Nah, kita juga sebenarnya bisa nih mencari alternatif protein. Mungkin ada yang pernah dengar ya, insek ya, kelompoknya insek moluska. Tapi memang beberapa orang juga agak kurang prefer dengan
selain kelompoknya mamalia ataupun kelompoknya fish gitu. Sehingga ini salah satunya kalau ditelusur ternyata mikrobiologi juga mikroba itu jangan salah, ternyata kandungan proteinnya pun juga cukup tinggi. Sehinggalah muncullah ini single cell protein. Nah, tidak hanya manusia sih, ini juga bisa dimanfaatkan untuk hewan, makanya bisa disebutkan sebagai feed ataupun food. Karena ini produk pangan baru, makanya sebutannya lebih kepada novel food, dan ini karena memanfaat mikroba namanya mikri-food. Mini food. Gitu. Oke, historinya, sejarahnya dulunya adalah bagian dari pangan sejak zaman dulu sebenarnya. Bahkan dulunya sebutnya ini adalah microbial protein. Ini dikenalkan oleh Profesor Scrimshaw dari MIT Amerika tahun 1967. Kemudian 1950 British Petroleum Initiative Production of SCP on commercial basis. Jadi yang pertama kali memproduksi secara massal itu British Petroleum, di mana waktu itu yang pertama kali diproduksi adalah protein. Namanya itu protein. Dulunya ini hanya dipakai untuk di hewan, animal feed additive, karena mungkin waktu itu dirasa manusia masih suka nih yang udah nggak bisa tergantikan memang ya daging ayam dan sebagainya itu. Makanya mungkin kita pakai pertama ke hewan dulu ya seperti biasa kelinci percobaan, tikus percobaan. Oke, nah protein ini adalah yang pertama kali sebagai animal feed additive was produced from bacteria Methylobacillus methylotropus yang dikultur di metanol, di mana dia memiliki kandungan 72% protein konten. Jadi sangat tinggi sekali. Mungkin kalau kita lihat saat ini yang si English protein itu gambarnya hijau ini ya. Mungkin kalian kenalnya sebagai spirulina. Nah, tetapi sebenarnya pertanyaan pertama kali produksi bukan spirulina, tapi ini kelompoknya bakteri ini. Methylobacillus methylotropus. Bahkan kandungannya 72%. Oke, nah ini adalah terkait single cell protein production protocol. Ya. Jadi pertama kita harus ketika kita sama seperti ya pemanfaatan mikroba lainnya, kita harus cari dulu mikrobanya sebenarnya apa yang mau kita manfaatkan itu ya. Microbial screeningnya, siapa dia dan apa metabolismenya dan lain-lain itu harus dipahami betul. Setelah itu, karena di sini yang kita manfaatkan adalah nanti mikrobanya, berikutnya pasti tidak boleh salah adalah choice of raw material. Choice of raw material nanti bisa diganti-ganti, bisa banyak jenis gitu loh, nggak harus susu, nggak harus apa. Ingat kan kita juga kekurangan protein, jadi kita manfaatkan nanti pasti mungkin untuk menghasilkan single cell protein ini kita memanfaatkan media yang mungkin media mahal ya, mungkin limbah atau lainnya. Materialnya dicari, kemudian pasti nanti engineering and process optimization tambah teknologi development harus jelas. Seperti yang lalu-lalu saya infokan apakah feed batch, apakah kultur, gimana kondisi bioreaktornya, dan seterusnya. Lalu pastinya terkait economic consideration and process feasibility, ini kira-kira kalau diaplikasikan di industri cocok nggak? Dan pastinya safety concern. Ini nanti kira-kira kalau dalam tubuh manusia seperti apa? Apakah ada efek samping? Terkait apalagi kalau nanti harus purifikasi atau downstreamnya harus pas sehingga nggak ada residu yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, ini kalau di India memang ceritanya eh, ada apa namanya ya? Institusi itu ada National Botanical Research Institute, Center for Technological Research Institute. Kalau di kita ya LIPI itu yang memang berfokus pada penelitian. Walaupun memang di kita memang ya spirulina itu. Kalau saya ingat dulu waktu di IPB dulu banyak kakak kelas saya yang di THP Teknologi Hasil Perikanan itu yang penelitiannya ada terkait single protein dari beberapa kelompok mikroalga ataupun mikroba yang banyak ditemui di laut. Nah, itu termasuk salah satu sumber riset penelitiannya. Gitu. Jadi, contohnya di CFTRI yang di India, SCP produce from algae culture on sewage. Jadi memang dominasinya memang dari kelompoknya perikanan atau alga. Oke, proses produksinya ini bisa dilihat seperti ini, ada substrat masuk ke fermentasi. Nah, ini pasti nanti ada proses downstreamnya, difiltrasi, di drying sehingga dijadikanlah ini single cell proteinnya. Ini bedanya kalau dia garisnya hitam, ini pada kelompok submerge, artinya yang terendam ada filtrasi, tapi kalau dia semi solid, dia bisa langsung dari fermenter dikeringkan. Yang saya jelaskan sebelumnya ya, di metode yang enzim juga. Jadi biasanya pada proses
bioindustri, ada dua tipe fermentor atau jenis fermentasi yang saya sebutkan dengan fermentasi koji atau juga fermentasi semi solid, dan satu lagi fermentasi terendam atau submerged. Okay. Production of SCP requires microorganisms that serve as the protein source and the substrate that is biomass on which they grow. Pasti pertama pilih mikroba dan pilih medianya. There is a variety of both the source that can be used for the production of SCP. Jelas ya, banyak banget, bisa plant biomass or organic biomass. Jadi makanannya bisa dari plant, dari dalam hal ini plant itu berarti misalnya kelompoknya tadi limbah dedak padi, onggo, atau kemudian molase gitu, ataupun organic biomass. Organic biomass berarti komponen organik yang dimurnikan. Apakah memang dia ekstrak glukos, gelatin, atau lainnya yang memang komponen organik. Bahkan kelompok organik ini juga bisa masuknya adalah kelompok hidrokarbon. Nanti saya jelaskan tambahannya dari buku. Nah, adapun kelompoknya, the microorganism used belong to. Jadi, apakah semuanya adalah algae? Enggak. Bisa algae, bisa fungi, bisa bakteri. Jadi, sumber proteinnya juga banyak gitu. Kayak kita nggak hanya daging, ada ikan, ada telur, sama mikroba juga gitu. Nah, ini adalah contoh perbandingan antara fungi, yeast, algae, dan bakteri terkait dengan komposisi protein, asam amino, dan juga, fat dan juga asam amino nih. Memang dominasi utamanya adalah paling tinggi itu adalah protein ya. Semuanya protein. Fungi 30-40, algae 40-60, yeast 45-55, bakteri 56. Jadi memang dominasi paling tingginya ada di bakteri paling tinggi. Kemudian tapi di sini mungkin bakteri nukleik asidnya tinggi sama kayak yeast. Kalau di fungi sama algae fatnya yang lumayan tinggi. Jadi overall secara umum 4 kelompok mikroorganisme ini tinggi di protein. Jadi bisa dipakai keempatnya. Nah, siapa saja yang memang dijadikan sumber protein? Pada fungi yang terkenal itu ada Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, ataupun Rhizopus cyclopium, ya. Kemudian yeast, Saccharomyces cerevisiae, ini masih sangat terkenal. Candida tropicalis, Candida utilis, pada algae, nah ini yang sekarang banyak adalah Spirulina species, Chlorella pyronoidosa, mulai banyak. Kemudian Chondroscrypus, lalu pada bakteri, Pseudomonas fluorescens, Lactobacillus ataupun Bacillus megatherium. Nah, ini perbandingan penggunaan beberapa mikroba tersebut sebagai single cell protein. Kalau pada fungi atau pada kapang, tadi contohnya ada Aspergillus dan Rhizopus, easy to grow and harvest, but the disadvantages are low grow rates and lower protein content. Tadi proteinnya lebih rendah, terus kemudian fungi ini kecepatan tumbuhnya lebih lama memang. Kalau algae, easy to grow, harvest, and usually high quality content. Ini yang penting nih, algae ini high quality content. But the disadvantages are non-digestible celluloid cell wall and sometimes concentrate heavy metals. Jadi walaupun kualitasnya bagus, tetapi ingat cell wall-nya ini yang sama kita akhirnya nggak tercerna. Plus karena algae ini juga dia punya kemampuan sebagai bioremediasi ya biasanya adalah dia malah bisa menyerap beberapa heavy metal. Jadi ini harus diperhatikan banget dalam proses pengembangbiakannya fermentasi jangan sampai dia ada yang menyerap heavy metal ini. Nah, kalau yeast large in size, lower content in lower Na content dalam ini protein Na content itu bahan yang tidak bisa dicerna. Kemudian familiarity and accessibility. Jadi sebenarnya bisa digunakan dalam jumlah besar, sudah banyak dikenal juga, terus zat lainnya juga rendah. Sayangnya disadvantages-nya, poor digestibility, low protein content, and slow growth rate. Na ini nucleic acid gitu ya. Jadi yeast ini unggul juga banyak beberapa porsi unggul, tapi lemahnya tuh ternyata dicerna sama kita sebagai sumber protein itu lemah pencernaannya. Mungkin struktur proteinnya pasti beda ya, yeast, algae, atau fungi. Kalau
persen protein konten kan hanya jumlah N-nya saja, tapi kan struktur itu yang mempengaruhi pencernaannya lambat atau enggaknya di dalam tubuh kita. Kemudian secara persentase tadi juga proteinnya lebih rendah dibanding yang lainnya, serta sama kayak fungi dia tuh pertumbuhannya lama gitu. Nah, kalau bakteri ini high protein content, tinggi proteinnya, kemudian dinding selnya juga bisa kita digest, jadi perlu ada kayak selulus tadi, tetapi kekurangannya high nucleic acid content, small in size, and low density. Dia terlalu kecil, jadi kayak nggak kelihatan gitu secara makroskopik dilihat itu ini makan protein nggak kerasa gitu loh. Low density tadi dan juga banyak nucleic acid, dimana sebenarnya kalau nucleic acid yang terlalu tinggi juga nanti menyebabkan ke masalah terkait asam urat dan seterusnya itu. Makanya harus pas gitu, mana yang dipakai ya. Atau kalau dipakai pun misalnya oke ada ketentuan penggunaan, jangan sampai suplemen, ini kan tambahan ya. Suplemen itu malah menyebabkan penyakit. Nah, tadi kita bahas terkait biomass atau substrat yang kita pakai. Biomass ini sangat penting dalam produk SPC ya. Dan di mana Kak, kita menggunakan biomass yang seperti apa itu tergantung pada the microorganism used for the production ya. So, contohnya adalah algae. Algae ini harus di kultivasinya adalah di seaweed ya, rumput lautan. Tapi kalau yeast, nah bisa pakai ini agroindustrial yeast. Jadi macam-macam gitu. Nah ini contohnya algal biomass, dia algal grow autotropically, biasanya tumbuh autotropis pakai cahaya, sorry, tapi memang hasilnya low intensity, tapi memang autotropik. Tadi pakai udara, temperaturnya sekian, pH-nya cenderung basah, kemudian cultivated in large stretch of sewage oxidation pond, jadi bisa dikultivasi dalam jumlah besar. Kalau bakterial fungal biomass itu pada banyak substrat ya, memang lebih enak, nggak ribet mereka. Kemudian suhunya juga lebih variatif sampai suhu yang rendah, 15 sampai 34, pH-nya juga 5 sampai 7. Nah, ini kalau yeastnya dia sama, yeast itu sama kayak bakterial fungal, bahkan bisa di agroindustrial waste seperti molase, starchy materials, fruit pulp, wood pulp. Suhunya agak lebih tinggi 33,4, pH-nya juga lebih asam, agak berubah ya ini pH-nya. Also require addition of inorganic acid and sulfur supplement in the form of salt. Gitu ya. Nah, jadi mau pilih media yang kayak gimana itu tergantung ya hewan ya, mikrobiologinya, bukan hewan ya, bukan tumbuhan ya, mikrobanya mau ditemukan itu siapa. Kemudian pastinya faktor yang mempengaruhi produksi adalah illumination time, jadi kita sebutnya illumination time sebenarnya atau inkubasinya, suhunya nih tergantung mikrobanya, tergantung nanti tahapan ekstraksi dan lain-lainnya, pH, kemudian strainnya yang cocok apa, adanya pengadukan, apakah dia auto atau lainnya tadi, termasuk kondisi steril. Kalau nggak steril itu pasti ada kontaminan, dan ketika ada kontaminan, tentunya pasti akan optimum hasilnya. Untuk SCP production, tahapannya adalah selection, seperti tadi ya, selection of suitable strain, fermentation-nya, kemudian ini di downstream prosesnya mulai dari harvesting, pemanenan, kemudian post harvest treatment-nya, yang bagian tesnya adalah ini kalau dia buat food ada special preparation-nya. Nah, kita bahas satu persatu. Selection of strain. Jadi, ini adalah titik kritis yang mau kita lakukan. Kita pilih mikrobanya yang mana yang akan kita gunakan. Dan ini harus dilakukan secara teliti, gitu kan. Ingat, yang dipilih adalah mikroba yang tidak memproduksi toksik ya, dan juga hal-hal lainnya yang tidak diinginkan oleh konsumen gitu. Kemudian setelah strainnya udah jelas, sekarang tahap ke fermentasinya. Jelas, fermentasinya harus substratnya jelas, kemudian juga kondisi lingkungannya, aerator, termostat, pH, ataupun lain-lainnya. Ini lingkungannya di bioreaktornya harus kita definisikan yang jelas. Nah, kalau terkait apa namanya metodenya, secara umum mikrobanya itu banyak kan diatur di feed batch culture. Kenapa kalau feed batch?
Karena biasanya tiap mikroorganisme ini punya karakter khasnya. Jadi ada penambahan atau pengurangan nutrien di tengah atau di akhir. Tapi yang jelas kita akan optimalkan di fase lock-nya tadi gitu. Jadi kita optimalkan fase lock karena kita memang mau menumbuhkan mikroba. Jangan sampai nanti dia udah berkurang ukuran selnya atau nggak optimal masuk ke fase stresnya dia yang di stasioner gitu. Nah, salah satunya yang dikembangkan adalah deep leaf fermentor and early fermentor. Jadi ada beberapa mikroba yang jadi single cell protein itu yang dia di atas itu udara gelembungnya atau mungkin ada tipenya agak di bawah gitu tadi ya. Atau tipenya adalah fakultatif anaerob atau fakultatif aerobik. Nah, makanya dikembangkan oleh engineer tipe-tipe fermentor ada deep leaf fermentor sama early fermentor. Nah, ini kemudian tahapan lanjutannya downstream prosesnya adalah harvesting ya. Pasti di harvestnya pemanennya seperti apa. Uh, ini biasanya kalau sudah koloninya sudah full develop atau selesai fase logaritmiknya dipanen. The bulk of cell are removed from the fermentor by decantation. Jadi caranya paling mudah adalah ya tadi didekantasi karena pasti mikroba ini lebih berat dengan medianya. Jadi dia pasti turun di bawah baru dikandung. Post harvestnya ini macam-macam. Yang pasti biasanya adalah dipisah karena ini masih misah dengan airnya, maka disentrifugasi apalagi yang dia submerge, dicuci sehingga terbuang medianya tadi murni mikrobanya, lalu dikeringkan, di drying ataupun tahapan lainnya. Nah, ini contohnya adalah processing for food ya. Jadi ini kalau misalnya dia mau diaplikasikan di pangan single cell proteinnya. Yang pertama biasanya ada dikasih metode-metode mechanical seperti dihaluskan nanti biar jadi bubuk baru dimasukin kapsul gitu, di crumbling, di grinding atau mungkin ditambah beberapa zat lain sehingga dia nggak terlalu kecil kayak bakteri kan terlalu kecil ya kalau dijadiin bubuk sehingga dihomogenisasi dengan zat. Kalau terkait chemicalnya ada beberapa yang memang seperti yang saya infokan tadi ada cell wall-nya yang harus dirusak sehingga ditambahkan enzim and salt untuk digest untuk mencerna atau merusak sel wall-nya seperti NaCl ataupun sodium detil sulfat gitu sehingga enzim-enzim nukleasa tadinya bisa pecah dan hilang. Lalu kemudian mungkin tahapan berikutnya buat pengemasan dan lainnya ada di physical method seperti dibekukan, ditawing, di osmotic shock heating ataupun drying. Nah, tahapan kedua selain kita mempersiapkan dalam pangan, yang kedua adalah reduction of nucleic acid content gitu. Tadi saya sudah jelaskan ya, kenapa nucleic acid ini juga harus kita hilangkan. Oke, biasanya caranya dilakukan dengan chemical and enzymatic treatment are preferred. Jadi lebih milih chemical atau enzim. Karena ngomongin nukleotida ya, kalau hanya apa physical susah. Nah, chemical yang digunakan biasanya acidified alkohol, garam, asid atau alkalin untuk memisahkan nucleic acid content gitu ya. Atau chemical yang digunakan tuh use of such chemical is a formation of liginoalanin which cause hypersensitivity. Pada beberapa kasus kalau ada pembentukan liginoalanin ini agak kurang disukai karena menyebabkan sensitivitas pada kulit gitu. Kalau pakai enzim bisa pakai ribonukleasa atau nukleasa enzim yang tadi akan memecah atau menghilangkan si nukleik asid tadi. Nah, ini adalah keuntungan dan kelebihan dari apa namanya tadi proses dan penggunaan terkait asam nukleat tadi. Jadi kalau ada asam nukleat tadi di dalam selnya itu pasti mudah dicirikan biasanya mudah untuk proses apa namanya regenerasinya. Kemudian lebih lanjut itu juga mikroba itu akan mudah untuk dimodified genetically untuk dijadikan mikroba termodifikasi untuk menghasilkan produk-produk rekombinan lainnya. Ya. Raw materialnya juga bisa banyak diproduksi bahkan termasuk dari digunakan untuk produksi bahkan termasuk dari waste production bisa dilakukan di continuous culture gitu
Consistent quality not dependent on climate, jadi nggak ngefek ya musim gugur, musim salju tetap bisa dihasilkan produk itu. Dapat digunakan untuk solar energy juga. Low land requirement, economically benefit, kita nggak butuh lahan banyak yang untuk melihara ternak domba, kecil banget kan. Kemudian tapi ya tadi apa namanya, selular, pokoknya banyak manfaatnya, selular molecular genetic alteration gitu. Tetapi ada beberapa disadvantage tadi. Kalau misalnya itu yang saya katakan nucleic acid-nya terlalu tinggi. High content of nucleic acid leading to elevated level of uric acid tadi saya sebutkan. Orang yang makan terlalu banyak asam nukleat itu efek asam urat itu tadi. Pada beberapa manusia, apalagi kalau sudah asam urat yang tinggi, ini nggak cocok. Bikin sakit malahan. Lalu bisa menyebabkan penyakit batu ginjal dan juga gout. Itu apa? Asam urat tadi ya, gout tadi. Kemudian bahkan bisa menyebabkan timbulnya secondary toxic metabolit, kemudian susah dicerna, masalah pencernaan, gastrointestinal, bahkan tadi hypersensitivity skin reaction. Jadi ya ada untungnya kalau ada nucleic acid, tapi sebenarnya secara umum kalau untuk pangan lebih dikurangin, apalagi untuk tipenya suplemen ini. Nah, single cell protein ini aplikasinya tadi sudah saya jelaskan banyak di awal, tidak hanya sebagai protein suplemen food gitu ya, yang mana nanti berarti kaya akan vitamin, asam amino, mineral, bahkan bisa digunakan untuk anak-anak yang lagi stunting atau mengalami masalah undernourished gitu children. Nah, ini juga selain suplemen, kita sebagai healthy food juga bisa, karena bisa mengkontrol obesity karena high protein, low fat dan seterusnya. Kemudian provide instant energy seperti contoh spirulina yang jadi bagian dari dietnya para tim Olimpik Amerika. Lalu ini juga secara terapeutik pengobatan, ini juga bisa dipakai karena konsumsi spirulina banyak antioksidannya juga dan lain-lainnya, mengurangi bobot tubuh, kemudian kolesterol, kemudian mengurangi level gula darah di diabetes, mencegah akumulasi kolesterol, healthy skin, apalagi yang mengandung beta karotin, anti kanker, dan lain-lainnya. Termasuk increase lactation sebagai salah satu ASI booster. Nah, di bidang kosmetik juga penting, mungkin kalau juga sekarang banyak ya didapati beberapa kosmetik kayak spirulina, ada mengandung ekstrak spirulina gitu ya. Selain kan high antioksidan tadi kan, apa namanya, ini contohnya ya, bio lipstick dan herbal face cream pakai vicocyanin tadi, karena high antioksidan dan juga tadi beberapa mengandung banyak vitamin ya, sehingga bisa tadi meningkatkan nutrisi dari terkait kecantikan. Nah, di bidang peternakan, poultry and cattle feed, tadi juga gini, kalau kita mau menghasilkan, jadi kan pada khususnya pada hewan peternakan dan apa dagingan, ya peternakan sama perunggasan. Nah itu apakah dia unggasnya ini bagus atau enggak, itu tergantung fitnya. Kalau fitnya dari awal atau fit ini pakannya dari awal udah high content of protein, dan ini pakai kelompoknya spirulina dan kawan, tentu saja nanti protein sama kualitas daging yang dihasilkan juga lebih baik. Okay, as the conclusion, at present SCP production is in its infancy. One of the ways to enhance productivity and quality is genetic improvement of microorganisms. Using microbial biomass as food source deserves serious consideration because of insufficient world food supply and high protein content of most microorganisms. Jadi secara simpulan cocoklah pemanfaatannya single protein ini untuk meningkatkan kualitas dan lainnya. Plus memang kita butuh tambahan dari single cell protein ini untuk kehidupan kita. Oke, sekarang kita akan masuk di buku. Silakan dibuka buku kalian. Halaman 142 ya. Terkait industrial process and product ya. Buku besar ini memang materi besar kalian. Nah, kalau minggu lalu sudah belajar terkait enzim, minggu 2 minggu lalu ya. Tiga minggu lalu sudah terkait produknya gitu. Minggu sebelumnya sudah terkait yang industrial fuel and food additive sudah. Nah, sekarang kita akan
bahas terkait single cell protein. Kemarin tentang ya, nah, ya, belum ini masih healthcare, masih belum jelasin. Food and beverage fermentation sudah. Sabar. Ini food additive tadi. Nah ini microbial biomass production atau poin 14. Nah, uh, kalau di buku ini, jadi sebenarnya microbial production ini dia kenapa sih kita harus memproduksi microbial biomass ini? Yang pertama ini biasanya digunakan untuk fermentation starter sebagai kultur, sebagai inokulum itu tadi, dalam waste treatment, dalam agriculture inokulan, minimal leaching, as biopesticide, atau lain-lainnya. Jadi makanya di buku ini tuh nggak dibahas hanya tentang single cell protein, tapi nanti juga dibahas terkait pembuatan inokulum. Makanya bab pertamanya manufacture of baker yeast. Ya, yang pertama tuh tentang yeast, pertumbuhan yeast tadi. Nah, yang kedua baru yang tadi kita bahas terkait a source of protein for human food. Nah, because it's often odorless, tasteless, and therefore can be formulated into wide range of food items. The last as animal fodder. Jadi ada dua alasan kita menumbuhkan mikroorganisme itu. Yang pertama karena memang lebih kepada kebutuhan sebagai inokulum, ya, pada berbagai bidang yang memanfaatkan mikroba. Yang kedua baru dijadikan sebagai human food and animal feed. Gitu. Yang tadi sudah saya jelaskan terkait human food-nya. Mungkin ini akan saya singgung sedikit yang di materi bukunya terkait inokulum. Nah, ingat kembali materi yang saya jelaskan waktu masih live kemarin. Inokulum ini adalah tadi kita numbuhin mikroba yang sudah ready, yang sudah bagus untuk dijadikan starter. Nah, kalau kemarin saya bahasnya adalah terkait kapang pada inokulumnya diragi. Nah, yang ini yang saya bahas ini adalah yang terkait pada yeast ya, yeast atau hamir gitu. Jadi manufacturer or bakeries. Kenapa bakeries ini banyak banget dimanfaatkan? Kalau kalian lihat Saccharomyces cerevisiae ini ya, dia tuh banyak banget kan pemanfaatannya kita bahas kemarin. Gak hanya untuk bikin tape ya, gak hanya bikin tape ya Saccharomyces. Di bioindustri bikin alkohol pakai Saccharomyces cerevisiae, ya kan? Terus ada nanti beberapa yang kalian juga sudah lihat tadi, pembentukan vitamin dan apa itu bisa pakai dari Saccharomyces cerevisiae. Belum lagi nanti kalau kita belajar, Saccharomyces ini bisa direkombinasi juga menghasilkan beberapa produk-produk health dan lain-lainnya. Jadi memang makanya dominasi utama produk mikrobial biomass ini selain tadi untuk protein, yang inokulum ini biasanya kelompoknya Saccharomyces cerevisiae. Oke. Hmm, Oke, kalau ini kita bahas di sini, intinya Saccharomyces cerevisiae tahapannya pasti setelah ditumbuhkan, kemudian nutrisinya juga lengkap sama ya kayak gitu yang sebelumnya ya. Ya di sini adalah tipenya adalah aerobik ya gitu. Terus apa namanya pasti terakhirnya pasti ada yang namanya sentrifugal karena dia dipisahkannya dengan sentrifugasi gitu ya. Tolong dibaca lagi ya lebih bagus ya. Kalau ini sudah saya jelaskan tadi ya, single cell protein production, bakteri, yeast, fungi atau algae. Nggak banyak materi di situ sih perbandingan dengan beberapa produk protein. Nah, ini tambahannya pada single cell protein ternyata kan beberapa apa namanya biomas. Jadi pada pembuatan single cell protein tadi yang saya sebutkan tidak hanya waste di agroindustri, bahkan bisa termasuk organic compound. Termasuk juga alkana, molase, sulfat, dan juga whey. Ketika dipilih dia kan cost, biomasnya seperti apa, oksigennya apa, heatnya, downstream proses gitu. Nah ini contohnya bisa dilihat di sisi kanan. Kita bisa menumbuhkan berbagai mikroba
ternyata nih gak hanya molase, gak hanya whey atau inulin, bahkan termasuk etanol, metanol tadi ini yang pertama, metilopilus, metilotropus ini pakai metanol, karbon dioksida juga bisa digunakan untuk menumbuhkan spirulina atau hidrokarbon menumbuhkan saccharomycosis gitu, macam-macam memang. Jadi bakteri memang baik banget ya, dia bisa ditemukan di mana saja. Hmm, ini beberapa bisa kalian baca tambahan aja. Jadi apa namanya various process have been relative to the commercial term dan jadi ada beberapa proses yang bisa digunakan untuk menghasilkan apa namanya mikrobial ini dengan sebutan khusus. Ada Bell proses, lalu kemudian ada Simba proses ataupun Petilo proses, bioprotein proses dan lain-lainnya. Jadi ini simpelnya ya. Ini kan Simba proses untuk menghasilkan Saccharomyces fibuligera, inokulumnya apa saja, sterilisasi. Nah ini yang saya katakan tadi air fermenter dihasilkan, lalu disimbiosis lagi, apa namanya dengan kandida. Jadi nggak hanya Saccharomyces tapi kandida. Baru nanti kalau sudah didapat, disentrifugasi, dipisahkan, di spray tray, baru di proteinnya di package gitu. Nah ini yang food and process. Ini yang tadi saya jelaskan di slide pertama kalinya single cell proteinnya dihasilkan. Jadi Methylopilus methyllotropus di sini air fermentation, ya early fermentation. Ini beberapa medianya diproses sampai tumbuh mikrobanya. Kalau sudah dipisahkan, take off, diambil waternya, dipisahkan, baru di flash drying, di grinding, powder atau granules protein baru di package. Oke, nah berikutnya jangan salah, yang lain-lainnya digunakan bisa juga kita menghasilkan mushroom. Nah, kalau mushroom ini, kalau kita udah nyebut mushroom itu apa namanya, udah enggak hanya kapang, tapi apa namanya, udah tanaman yang besar gitu. Oke, kayaknya udah selesai. Nah, oke, jadi apa namanya, materi hari ini memang nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak apa sama aja. Jadi kita belajarnya terkait single cell protein, pembentukannya seperti apa. Selain single protein, kita juga belajar bahwa salah satu upaya untuk menumbuhkan mikroba itu lebih kepada menumbuhkan si inokulumnya. 3 minggu lalu ya kayaknya sudah saya jelaskan yang terkait dengan tempe. Ya. Cara bikin inokulumnya tadi sekilas terkait dengan menumbuhkan inokulumnya Saccharomyces. Nanti bisa kalian baca lebih detail dia gimana kondisinya untuk menghasilkan banyak Saccharomyces-nya. Lalu ada beberapa contoh tadi gambaran terkait proses produksi yang melibatkan single cell protein. Oke, minggu depan pertemuan terakhir dengan Bu Yun ya. Kalau saya harapkan sih tiap pertemuan ini memberikan kalian inspirasi. Oh, ternyata pemanfaatan bioteknologi itu banyak ya. Jadi kalau memang kalian tertarik di bidang apa biotek itu banyak yang bisa dilakukan, banyak opsinya gitu kan. Dan kalian beruntung juga dari anak industri itu, agroindustri itu bisa belajar sebanyak ini gitu. Jadi ketika nanti di industri itu mau disandingkan dengan anak-anak lainnya tuh nggak akan kalah jauh karena kalian punya knowledge-nya itu. Yang jelas harus tetap semangat ya belajar online seperti ini memang apa ya effort mahasiswanya tuh harus tinggi ya. Sebenarnya dosennya juga effortnya tinggi, Buyung sampai bikin rekaman tiap hari bikin di sana kayak bisa ketemu langsung interaksinya sangat terbatas gitu dan kadang tuh saya pengen tahu juga anak-anak ini paham nggak ya gitu apalagi kalau hanya disuruh lihat video sambil atau join kuliah kan kadang sekarang udah kayak udah jenuh ditinggal gitu makanya selalu saya kasih kuis itu dengan harapan kalian memang memahaminya walaupun nggak tahu dipakai ilmunya sekarang besok atau mungkin someday gitu tapi yang jelas semoga ilmu ini saya berikan juga bermanfaat buat kalian dan intinya menuntut ilmu tuh emang nggak mudah sih. Ada banyak yang bilang
upload ya, memang upload, tapi kalau hadisnya Pak Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu, kalau kamu nggak kuat dengan gelapnya kebodohan, ya belajarlah. Belajar itu prosesnya. Tapi yang pasti tadi, salat sesuai doa awal kita, semoga dijadikan amal ibadah. Oke, mari kita tutup kelas hari ini dengan berdoa, semoga keberkahan milik kita semua. Berdoa dipersilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa dicukupkan. Sekian dari Ibu Yunita. Terima kasih. Sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.